Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manusia dan peradaban. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Hidung Rakumenuh dengan absen 15. Perkenalan. Perkenalkan, saya Aura Evangeline Taulin, absensi 19. Perkenalkan, nama saya IKD Rio Aryan Darmawan, absen 27. Perkenalkan, nama saya Syarael Fitrian Rafli Putra Malai dengan absen 35. Baik, adapun materi yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu mengenai manusia dan peradaban, hakikat peradaban, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab, dan yang terakhir mengenai evolusi dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Oke, saya di sini akan menjelaskan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Manusia melalui kemampuan cipta dan karya selalu melakukan karya-karya di segala bidang kehidupan. Istilah peradaban sering sekali merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks. Peradaban manusia bisa dilihat melalui praktik pertanian, hasil karya, permukiman, dan berbagai pandangan manusia mengenai ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan. Peradaban merupakan kata dari civilization yang berasal dari kata civil, warga kota, dan civitas, kota, kedudukan warga kota. Dalam perjalanan peradaban manusia, ada suatu fenomena yang harus dihadapi, yaitu terjadinya benturan peradaban. Nah, contoh peradaban Mesir kuno telah memiliki kebudayaan yang tinggi, di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan bangsa Mesir sudah mengenal bentuk pemerintahan kerajaan adalah daerah Mesir Utara yang beribu kota Memphis dengan Raja Menes yang pertama kali menjalankan bentuk pemerintahan kerajaan ini. Kedua, kepercayaan. Bangsa Mesir percaya pada dewa-dewa, politeisme, mereka memuja banyak dewa. Dengan dewa Ra atau dewa matahari sebagai dewa tertinggi yang dipuja oleh sebagian besar masyarakat Mesir kuno. Bangsa Mesir juga percaya ada kehidupan baru setelah kematian. Oleh karena itu, pada waktu pemakaman harta benda yang meninggal akan diikutsertakan. Dan yang ketiga, bangunan-bangunan bangsa Mesir dengan kemegahan dan misteri yang terkandung di dalamnya. Sampai saat ini masih bisa dinikmati dan membawa kekaguman tersendiri bagi masyarakat modern. Salah satu bangunan Mesir yang dimaksud tentu saja adalah piramida. Bangunan dengan bentuk limas ini dibangun sejak dinasti ketiga untuk makam raja-raja Mesir. Nah, dan yang terakhir, seni patung. Bangsa Mesir meninggalkan seni patung yang sangat mengagumkan dengan ukuran yang besar-besar. Meskipun saat itu belum ditemukan alat-alat atau teknologi canggih seperti yang dimiliki zaman modern, seperti sekarang ini. Seni patung Mesir menggambarkan dewa-dewi maupun raja dan keluarganya. Seni patung Mesir berhubungan dengan bangunannya. Hakikat peradaban, perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Jadi, hakikat peradaban itu tidak akan lepas jauh dari peradaban. Hakikat peradaban. Peradaban itu sendiri berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan juga mulia. Lalu definisi dari peradaban itu sendiri merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang telah maju. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa,
dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat inderanya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Cohen Jaraningrat tahun 1990 berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut. Istilah kebudayaan ada pula istilah peradaban. Hal ini adalah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris civilization, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Kebudayaan berasal dari kata culture. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Keajaiban dunia sebagai bukti peradaban. Jadi, kita bisa melihat bukti-bukti peradaban seperti piramida di Mesir merupakan makam raja-raja Mesir kuno, taman gantung di Babilonia, tembok raksasa dengan panjang 6.500 km di Cina, Menara Pisa di Italia, Menara Eiffel di Paris, Candi Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India, patung Zeus yang tingginya 14 meter dan seluruhnya terbuat dari emas, kuil Artemis yang merupakan kuil terbesar di Yunani, Ka'bah di Saudi Arabia, dan yang terakhir, Colosseum di Roma, Italia. Baik, di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adab tadi itu berarti sopan. Nah, manusia sebagai makhluk beradab, artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah orang yang perilakunya tidak sopan, tidak berakhlak, dan tidak memiliki budi pekerti luhur. Kailan pada 2002 menyatakan, manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia, atau monopluralis secara optimal. Nah, kemudian lanjut, manusia sebagai masyarakat adab. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society. Civil society diartikan sebagai masyarakat yang memiliki peradaban atau civilization. Kemudian yang dimaksud dengan masyarakat adab itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang dikenal dengan norma-norma, etika, dan tata krama yang tinggi. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain, masyarakat sipil atau masyarakat madani. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari masyarakat adab itu sendiri, antara lain, yang pertama ada egalitarianisme, yaitu masyarakat mendorong kesetaraan di antara semua anggotanya, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya. Yang kedua ada menghargai prestasi. Masyarakat berkeadaban biasanya memberikan pengakuan kepada mereka yang berhasil, yang mendorong motivasi untuk berprestasi lebih baik. Kemudian yang ketiga ada keterbukaan. Masyarakat bersifat terbuka terhadap ide, pandangan, dan inovasi baru. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi dan pertukaran gagasan. Kemudian yang keempat, ada penegakan hukum. Hukum dipatuhi dan ditegakkan secara adil, memastikan bahwa semua individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian yang kelima, ada keadilan. Masyarakat berkeadaban berkomitmen pada prinsip keadilan, baik dalam distribusi sumber daya maupun dalam perlakuan terhadap individu. Keadilan ini penting untuk menciptakan harmoni dan kepercayaan di antara anggota masyarakat. Berikutnya adalah tentang evolusi dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Jadi evolusi kebudayaan itu didasarkan pada perkembangan budidaya atau akal pikiran dari manusia dalam menghadapi
tantangan atau masalah dalam hidupnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, proses evolusi ini itu bisa berbeda-beda untuk setiap kelompok masyarakat yang hidup di tempat yang berbeda-beda. Jadi, proses evolusi itu bergantung pada tantangan yang mereka hadapi, lingkungan tempat mereka hidup, dan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Dalam kehidupan manusia, masa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama masa prasejarah dan yakni masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai masa di mana manusia mengenal tulisan. Jadi dari sebelum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Lalu yang kedua itu adalah masa sejarah, yakni masa setelah manusia mengenal tulisan. Next. Nah, lebih lanjut tentang evolusi dari peradaban manusia itu dibagi menjadi 4 era. Yang pertama itu adalah era berburu, yang dimana ini muncul ketika manusia modern atau Homo sapiens itu muncul, yakni sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Dimana manusia yang muncul itu, mereka sudah memiliki kemampuan berpikir yang lebih berkembang sehingga memungkinkan untuk mereka membangun peradaban. Nah, pada masa ini manusia itu masih hidup secara berkelompok dan bekerja sama demi mempertahankan diri mereka dan untuk mencari makanan. Dan aktivitas mereka itu adalah berburu dan melakukan nomaden atau berpindah-pindah tempat, karena hal ini terjadi itu karena mereka kan pencarian utamanya berburu. Jadi ketika di suatu wilayah itu hasil buruannya sudah berkurang, maka mereka akan berpindah ke tempat lainnya. Kemudian di masa ini juga manusia sudah mulai mampu untuk membuat peralatan sederhana dengan bahan-bahan yang ada di alam untuk memasak dan mengusir predator. Kemudian era yang kedua itu adalah era pertanian, yakni pada 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Di mana di masa ini manusia sudah mulai memanfaatkan tanah untuk menumbuhkan tanaman dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingannya. Di mana ini disebut dengan revolusi agrikultur. Nah, oleh karena revolusi agrikultur ini, manusia itu tidak harus menghabiskan waktunya hanya untuk berburu dan nomaden. Jadi di masa ini manusia itu sudah bisa menetap di satu tempat saja dan membangun peradaban serta masyarakat yang lebih kompleks lagi. Next. Next itu adalah era industri. Jadi seiring berkembangnya waktu, populasi manusia itu semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain-lain itu juga semakin meningkat. Sementara kemampuan manusia untuk memproduksi hal-hal tersebut itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika terjadi revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18 itu menjadi seperti game changer, di mana dampaknya itu adalah banyak bisa terjadi produksi barang dan jasa yang lebih besar lagi. Ekonomi itu juga semakin berkembang pesat, di mana kota-kota dan dengan industri yang maju itu juga semakin ramai pendatang-pendatangnya sehingga terjadi urbanisasi dalam skala yang besar sehingga peradaban itu juga menjadi lebih maju. Kemudian era yang berikutnya itu adalah era informasi, di mana era informasi ini mengintegrasikan di mana era informasi ini terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, semakin maju, sehingga manusia kita hidup di era di mana informasi dan data itu mengalir dengan sangat deras. Jadi dalam era ini komunikasi dan koneksi antar manusia itu menjadi semakin mudah dan semakin dekat. Orang yang jauh bisa jadi lebih dekat. Terus data-data yang dulunya itu bersifat fisik, sekarang itu semuanya sudah mengalami digitalisasi dan dapat diakses kapan saja oleh siapa saja di mana saja. Sehingga ini membuat sebuah data dan informasi itu menjadi lebih transparan. Kemudian di era informasi ini, ekonomi juga berubah menjadi ekonomi digital, di mana orang-orang itu melakukan segala kegiatan berbasis pada internet dan komputer. Lalu juga saat ini dunia sedang memasuki era menuju
Peradaban 5.0, di mana misi utamanya itu adalah untuk meratakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things. Next. Berikutnya, di Indonesia sendiri, sejarah kebudayaan itu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama zaman prasejarah, di mana ketika manusia itu muncul dan kebudayaan mulai tercipta sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Lalu berpindah ke zaman purba, di mana ini bermula sejak pengaruh India datang pada abad pertama Masehi sampai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit sekitar 1500 Masehi. Lalu zaman Madia itu dimulai ketika Majapahit mulai runtuh dan pengaruh Islam itu mulai memasuki Indonesia sampai dengan akhir abad ke-19. Lalu terakhir di Indonesia adalah zaman baru atau zaman modern, yang dimana ini terjadi ketika masyarakat barat Eropa itu mulai mendatangi Indonesia dan memperkenalkan teknik-teknik modern sampai kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan wujud peradaban. Nah, peradaban adalah bagian dari tahapan evolusi budaya yang telah berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini memiliki karakteristik tertentu yang menonjol, seperti tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak karya seni berharga yang telah dibuat oleh peradaban kuno Indonesia, termasuk Candi Borobudur dan Prambanan, dan lain-lain. Nah, tingkat perkembangan budaya yang mencerminkan kualitas kehidupan suatu masyarakat disebut dengan peradaban. Berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti seni, ilmu pengetahuan, agama, pemerintahan, dan hubungan antara manusia menunjukkan bentuk peradaban. Nah, evolusi budaya masyarakat ini menciptakan peradaban. Salah satu contoh wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya adalah perkembangan seni. Seni merupakan ekspresi kreativitas manusia yang dihasilkan melalui berbagai media seperti lukisan, patung, musik, tari, dan teater. Melalui seni, manusia dapat menyampaikan pesan, emosi, dan pemikiran kepada orang lain. Seni juga cerminan dari keindahan dan keunikan budaya suatu masyarakat. Nah, setiap peradaban ini memiliki kekayaan seni yang khas dan mempengaruhi tren seni di masa depan. Ini adalah soal yang kami siapkan untuk teman-teman jawab. Nanti setelah sesi tanya jawab, kita akan mempersilakan teman-teman yang kiranya mengetahui jawabannya untuk didiskusikan di kolom di grup chat bersama. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada pertanyaan bisa dikirim ke grup WhatsApp. Presentasi kami tutup. Terima kasih.